al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Itu secara ayat, tapi secara surat ini ya. Yang kedua, ketika kita membaca surat ini Ikhwatul Ahza, ini mengisyaratkan bahwa idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan Allah dan ya ataupun pertolongan Allah, nasrullah dia wal fath dan kemenangan, memberi isyarat bahwa dalam semua kondisi itu, di situ selalu ada arahan Allah SWT. Jadi setiap kondisi di mana kita hidup ini Allah ataupun Quran hadir untuk memberikan arahan. Ketika kita sedang dalam kondisi perjuangan, tertekan, ya, di situ ada arahan. Ya. Sebagaimana kita lihat ada beberapa sahabat yang ketika dulu mereka sedang menghadapi ancaman yang begitu dahsyat, maka di situ Rasul memberikan penguatan isbir, ya, fasbir sabran jamila. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, yang diarahkan Rasul kepada mereka adalah untuk bersabar. Ya. Termasuk juga dalam kondisi sekarang ini kita sedang ada pandemi ini juga, ya, arahan Quran adalah kita bersabar, ya. Kita bersabar, menahan diri, menahan dari hal-hal yang kalau tidak terlalu penting kita nggak keluar rumah dan seterusnya. Itu seperti itu. Termasuk juga kita disiplin dalam berbagai hal, kemudian kita juga, ya, tadi kita katakan mensikapi kondisi seperti ini dengan pendekatan-pendekatan yang tentu tidak melawan dengan sunnatul qaul. Karena masih ada kita lihat beberapa orang, beberapa kalangan yang mengatakan, itu COVID itu nggak ada, itu cuma mitos gitu ya. Ini bahaya sekali pemikiran seperti itu. Ya. Sampai hari ini masih ada. Ya. Bahkan kemarin ada sampai tingkatan kader ya, Pak. Itu istrinya sudah dalam kondisi sesak-sesak dan seterusnya. Mohon maaf, suaminya menolak untuk dilakukan swab pada istrinya. Ya. Dengan alasan yang sangat, ya, tidak bisa diterima. Nanti kalau di swab pasti hasilnya positif gitu. Jadi hasil itu seakan-akan bisa dimainkan. Nah, ini kan sebuah perilaku yang sangat disayangkan. Seorang kader, ya kan, yang seharusnya berpikir secara logis, berpikir secara, ya, kok berpikirnya seperti itu. Nah, ini juga penting menghadapi seperti ini. Jangan sampai di antara kita ada yang berpikir seperti itu. Belum, nggak ada ya, insya Allah ya, seperti itu ya. Maksudnya kalau kemana-mana pakai masker kan ya, insya Allah ya. Ada nggak yang keluar rumah nggak pakai masker? Kena razia, Zat. Oh, nggak ada razia ya? Iya, iya. Kalau nggak ada, nanti ada salah satu di antara kita yang untuk patroli gitu ya. Untuk siapa yang pakai masker itu istilahnya dikasih surat cinta lah gitu ya. Ya. Ya, baik. Termasuk di sini ketika Allah menurunkan surat An-Nasr sesuai dengan nama suratnya, An-Nasr itu artinya pertolongan ya. Ini mengisyaratkan terkait dengan arahan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW, kaum muslimin di waktu itu mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi di saat perjuangan ada arahan, di saat tertindas ada arahan, di saat proses menuju kemenangan ada arahan, termasuk juga ketika kemenangan itu sudah datang, itu ada arahannya juga. Ya. Jadi semua itu, inilah indahnya Islam. Islam itu selalu memberikan arahan, memberikan petunjuk dalam semua kondisi. Ya. Itu indahnya Islam. Ya. Ketika orang punya keterkaitan dengan Islam, maka insya Allah hidupnya menjadi berkah. Karena apa? Yang menentukan, yang membuat aturan ini adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika aturan itu dipakai, tentu di sini akan membuat kehidupan menjadi harmonis, kehidupan menjadi indah dan seterusnya. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila jaa telah datang nasrullah, ya, pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Ya. Ini menarik, ya, digabung antara nasrullah dengan fath. Ya. Pertama nasrullah, coba kita lihat ya, idza jaa nasrullah. Jadi yang datang itu bukan hanya sekedar kemenangan, tapi kemenangan yang digabungkan dengan Allah. Nasrullah berarti menjadi pertolongan Allah, ya kan dia. Apa maksudnya? Kalau sudah datang pertolongan Allah, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang mampu menghalangi itu.
Kalau sudah datang ketentuan Allah untuk menang, kemenangan Allah sudah datang, maka semuanya akan tunduk, semua akan menerima, semua akan ya apa ya ya pasrah gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau kemenangan Allah, pertolongan Allah belum tiba, ya berarti belum lagi. Ya. Makanya kan pernah dalam suasana Rasul dan sahabat-sahabatnya tertekan ya dalam perang perang Khandaq ya, suasana dingin mencekam sampai kemudian mereka pada kelaparan dan seterusnya. Hatta yakula Rasul, diabadikan dalam Quran, Allah berfirman, hatta yakula Rasulu walladzina amanu ma'ahu. Sampai dalam kondisi yang seperti itu, Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah. Ada kan ya gitu ya? Kapan pertolongan Allah? Ada kan gitu ya? Kapan pertolongan Allah itu? Apa jawaban Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ya kan? Ketika mereka Rasul dan orang-orang yang beriman bersama itu bertanya, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu? Ya kan? Jawaban Allah adalah ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat kan gitu ya. Ini menarik. Ketika mereka bertanya mata nasrullah, itu nggak langsung dijawab qarib, tapi ditambah dengan ala inna nasrullah. Maksudnya apa itu? Ada penambahan ala inna nasrullah qarib. Maksudnya adalah kalau hanya sekedar qarib berarti jawabannya pertolongan dekat. Tapi kalau ditambahi ala inna nasrullah, dimaknai bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat betul, gitu maksudnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kalau pertolongan Allah itu dekat, artinya kan kalau misalnya pertolongan itu sudah dekat, begitu kita hadir kan itu langsung ditolong gitu ya. Tapi kenapa nggak ditolong gitu misalnya kan? Kapan? Kok nggak ditolong-tolong juga ini? Ya, coba Anda melihat, ketika Rasul berjuang, ketika Rasul berjihad dan seterusnya dengan sahabatnya, ini surat tadi saya katakan sebagai surat terakhir kan? Berapa tahun sejak Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Sejak 23 tahun yang lalu. Sejak 23 tahun, sejak Rasul diangkat menjadi Rasul, ternyata ketentuan idza ja'a nasrullah itu terakhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Makanya ini menarik, di antara asbab nuzulnya ketika Umar bin Khattab sedang mengumpulkan para senior-senior perang Badar ya, pejuang-pejuang Badar ketika Rasul sudah wafat di masa Khalifah Umar, beliau menghadirkan seorang anak muda namanya Ibnu Abbas kan, ya. Ibnu Abbas diundang di majelis. Jadi Umar ini mempunyai sebuah forum untuk kibarus sahabah, jadi orang-orang sahabat senior ya, yang mana forum itu dijadikan sebagai tempat bersurah, sebagai bermusyawarah Umar dengan mereka agar menentukan terkait dengan kebijakan-kebijakan negara dan seterusnya. Satu ketika Umar mengundang mereka semua dan beliau mengundang seorang anak Ibnu Abbas. Ya kalau di kita, jadi ketika Rasul wafat, Ibnu Abbas itu usianya sekitar 13 tahun lah, atau sekitar 14 tahun seperti itu. Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun, berarti ketika Umar diangkat menjadi khalifah, usia Ibnu Abbas sekitar 16-17 tahun. Ya. Ketika beliau diundang masjid itu, para senior Badarnya agak terasa dari mimik muka. Kalau muka mimik atau gestur ya? Mimik ya. Dari mimik para sahabat kurang redo ya, kurang kayaknya, wah kami juga punya anak-anak, kenapa ini si Ibnu Abbas ini bocah ini diundang ke sini, kalau bahasa kita gitu ya, bocah diundang ke sini buat ngapain gitu, kita kan juga punya anak gitu ya. Terus kemudian Umar yang membuktikan bahwa beliau mengundang Ibnu Abbas itu bukan sembarangan ya, beliau sebagaimana didoakan Rasul. Ingat apa doanya Rasul kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din wa alimhu fit ta'wil, gitu kan? Doa Rasul kepada Ibnu Abbas, pada seorang anak itu Anda bisa bayangkan usia masih kecil didoakan. Ya kalau doanya Rasul pasti diterima kan gitu ya. Allahumma faqihu fid din, berikanlah kepahaman terkait dengan agama, ya, wa alimhu fit ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya terkait dengan ta'wil, artinya terkait dengan tafsir-tafsir yang tentunya ini menjadi sebuah keistimewaan dan kelebihan daripada Ibnu Abbas. Nah, ketika di majelis itu Umar bertanya kepada mereka, para sahabat-sahabat senior, ya, wahai sahabat, kira-kira apa yang kamu bisa ambil kesimpulan dari firman Allah Ta'ala, idza ja'a nasrullah, ya. Mereka semua mengatakan, sebagian mengatakan, ketika turun surah itu, kata mereka,
apabila telah datang kemenangan Allah, maka kita diperintahkan untuk banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar dan seterusnya. Ya, itu yang dilihat dari apa mafhum dari yang kelihatan dari surat ini. Nah, kemudian setelah mereka menyampaikan pandangannya itu, Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kira-kira kalau kamu apa nih yang kamu dapat dari apa yang kamu bisa tangkap dari firman Allah Ta'ala ini?" Nah, kemudian kata si Ibnu Abbas, "Wahai Khalifatul Muslimin, kalau saya agak berbeda. Saya melihat bahwa surat ini menunjukkan Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa ajalnya sudah dekat." Nah, beda ya. Ajalnya sudah dekat. Ya. Kenapa? Idza ja'a nasrullah, apabila telah datang kemenangan Allah. Nah, kalau sudah datang perjuangan, menang ya sudah. Berarti misi dan visi Rasul di atas muka bumi ini selesai kan begitu kan? Makanya karena sudah dekat, Rasul diminta untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Kemudian Umar mengatakan, hakon, engkau benar. Aku tidak melihat pesan daripada surat ini kecuali seperti apa terkait dengan pendapatmu tadi itu. Ya. Jadi ini kita lihat bagaimana kepahaman seorang anak muda yang didoakan Rasulullah SAW ternyata memahami surat ini dengan demikian dalam, sehingga pesan yang tampak adalah bahwa surat ini mengisyaratkan Rasul sudah. Makanya waktu itu 2 sahabat saja yang ketika surat ini turun itu yang menangis. Jadi dari sekarang bahasa kan sahabat-sahabat bergembira semua kan, datang kemenangan Allah kan gitu ya. Kalau kita ibaratnya menang, Indonesia sudah dikuasai semua gitu misalnya, ya. Justru ada 2 sahabat yang menangis ketika turun surat ini. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Bakar dan Umar ketika turun surat ini, beliau berdua menangis. Karena beliau membaca bahwa kalau begitu sudah, Rasul sudah sebentar lagi akan berpisah dengan kita, gitu ya. Karena misinya sudah selesai, kan gitu. Kembali pada surat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kemenangan, pertolongan Allah dan wal fath, kemenangan. Ya. Nah, ini menarik. Ya. Kalau tadi yang dalam surat yang saya bacakan tadi, mereka bertanya, mata nasrullah, kalau di sini menunjukkan apa? Kemenangan sudah tiba. Pertolongan sudah datang. Ya. Nah, ini juga menarik. Nasrullah digabung dengan al-fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fathah itu artinya apa? Ada yang pernah belajar bahasa Arab, artinya fathah apa? Secara bahasa. Ayo, kalau yang bisa jawab nanti berangkat umroh jika mampu. Ya. Ya. Fathah itu dalam bahasa Arab artinya membuka. Ingat ya? Iftahil bab, bukalah pintu kan itu. Pernah dengar ya? Fathah itu membuka. Ya. Jadi menarik, di dalam Islam itu yang namanya kemenangan itu sifatnya membuka. Membuka dari ketertindasan menjadi kedamaian. Membuka dari kegelapan menjadi terang benderang. Makanya kita lihat dalam sejarah misalnya apa? Di zaman sahabat Amr bin As itu membuka Mesir, kayak menarik kan? Membuka Mesir. Ini kita lihat, ada yang tahu sejarahnya? Jadi Mesir itu kan waktu itu agamanya kan Kristen Ortodok ya, ngikutin Roma. Ya, sekalipun ada berbeda aliran sedikit lah, tapi mereka tunduk dengan keputusan Romawi karena memang di bawah kekuasaan Romawi, sama-sama Nasrani. Tapi yang menarik ketika Amr bin As datang ke Mesir, mereka itu mengatakan bahwa kami melihat Anda semua adalah sahabat-sahabat Muhammad, dan yang kami tahu sahabat-sahabat Muhammad itu lebih hebat daripada Hawariyun. Oh, Hawariyun? Hawariyun itu adalah penolong-penolong Isa kan? Ya, jadi mereka mengakui secara langsung bahwa sahabat-sahabat Muhammad lebih hebat daripada kaum Hawari. Ya, ini luar biasa. Itu menunjukkan apa? Padahal mereka agamanya sama dengan Romawi, tapi mereka mendukung kedatangan sahabat-sahabat Muhammad SAW, yaitu Amr bin As, yang dikenal dengan sahabat-sahabat Rasul, dan ternyata mereka lega dan mereka mempercayai betul bahwa kedatangan mereka sama sekali tidak akan menindas, bahkan perbedaan agama tidak menjadi penghalang. Ini namanya Fatah. Nah, dalam Fathu Mekah juga demikian. Ya. Fathu Mekah apa yang kita lihat? Ada yang tahu kapan terjadi Fathu Mekah? Fathu Mekah itu terjadi di tahun ke-8
Hijrah, ya, tahun 8. Jadi tahun 8 Hijriah itu terjadi Fatu Mekah. Ketika terjadi Fatu Mekah ini, apa yang kita lihat? Berarti kan mereka semua sudah nyerahkan gitu ya. Begini, ada perbedaan antara Fatah dengan Nasr. Ya. Kalau dalam peperangan, misalnya perang Badar, itu nanti antum kalau menemukan dalam istilah Arabnya, itu Nasrul Badar, kemenangan Badar. Dalam perang-perang yang lain bisa Nasr. Apa bedanya Nasr dengan Fatah? Kalau Nasr, ini kemenangan kepada lawan, kaum muslimin menang, akan tetapi lawannya ini masih punya kekuatan. Dia dikalahkan, dan mereka masih punya potensi untuk membangun kekuatan lagi. Itu Nasr. Jadi menang, dalam perang menang, tapi mereka masih ada yang tersisa, dan mereka kembali ke negaranya atau wilayahnya. Nah, setelah itu mereka menyusun kekuatan lagi. Itu Nasr. Tapi kalau Fatah, itu kemenangan di mana musuhnya sudah bertekuk lutut. Musuhnya sudah tidak lagi punya kemampuan untuk melakukan perlawanan lagi. Musuhnya sudah mengakui bahwa tidak ada lagi jalan kecuali kami harus menyerah. Makanya Fatu Mekah namanya, gitu ya. Ketika Fatu Mekah itu, Rasul mengepung dari segala penjuru, sehingga ketika itu mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, ketika terjadi seperti itu, apa yang kita lihat? Inilah kemudian kita lihat dalam sejarah betapa Islam luar biasa mengajarkan toleransi yang tidak main-main. Ini hubungannya dengan ayat yang sebelumnya ataupun yang belum kita bahas di surat Al-Kafirun itu kan ada lakum dinukum waliyadin. Nah, antum bisa, kalau nggak percaya bisa searching dalam sejarah atau cari bangsa yang dalam peperangan dia bisa memenangkan peperangan itu, apa yang mereka lakukan pasti adalah terjadi penumpahan darah yang luar biasa. Pasti penghinaan yang luar biasa. Ini kita lihat peristiwa sejarah yang luar biasa. Mekah sudah ditaklukkan, tapi kita lihat Rasul ketika masuk Mekah, antum ya, coba antum nanti kok sejarah ya. Rasul ketika masuk Mekah itu kan pakai pakaian perang, ya enggak? Itu kan posisinya pakai pasukan perang semua. Rasul pakai pakaian perang, dan pakaian perangnya kan pakai baju besi gitu, ya kan? Coba, baju besi itu berat nggak? Berat sekali gitu ya. Tapi ketika Rasul masuk Mekah, beliau nunduk. Antum bisa bayangkan kalau pakai topinya Hayat nunduk mah ringan saja gitu kan. Tapi kalau pakai baju besi, itu kan nunduk semakin berat, ya. Berat sekali, ya. Tapi itu yang dilakukan Rasulullah SAW itu biar kita merasakan betapa seorang Rasul dalam posisi menang harusnya dia tegak sebagaimana yang lainnya kalau menang tegak, tapi Rasul nunduk di situ sebagai bentuk apa? Tawadhu. Tapi nunduknya itu pakai baju perang, kepalanya pakai pakaian perang gitu. Berat sekali itu. Ya, ini yang kita lihat. Jadi artinya itu pertama. Yang kedua, di saat itu selalu biasanya kalau yang sudah dikalahkan itu ketika menang itu akan selalu jadi baik semua gitu. Ya enggak? Ada pilkada, kemarin lawan politiknya, begitu dia yang menang, udah kita bersaudara kok, kita ikut membantu dan selalu menjadikannya momentum untuk mencari peluang agar ya mendapatkan bagian lah. Gitu. Makanya ketika beliau datang ke Mekah, mereka semua orang-orang Mekah yang tadi itu yang selama ini melawan Rasul mengatakan anta akhul karim, ibnu akhil karim, engkau itu adalah anak yang baik, saudaraku yang tersayang, masya Allah bahasanya. Padahal dulu kita lihat dilempari, dituduh sebagai tukang sihir, majnun, apalagi nggak punya akal dan seterusnya. Ini kan seperti itu. Tapi begitu menang, apa mereka? Anta ibnu karim, ibnu akhil karim, masya Allah gitu kan. Engkau itu orang yang baik, engkau itu memang masya Allah mulia sekali lah gitu. Nah itu, jadi memang itulah tabiat manusia dari sejak kapanpun. Kalau dia dalam kondisi yang ini selalu memang berbalik seperti itu. Nah ketika itu di saat yang seperti itu kita lihat apa? Rasulullah Abu Sufyan ketakutan, mereka ketakutan, ya. Rasul mengatakan siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke tempat Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dia aman. Ini menunjukkan masya Allah sejarah mencatat sebuah penaklukan yang tanpa ada penumpahan darah yang sedikit satu pun tidak ada. Ya. Yang kedua mereka redho, mereka menerima kemenangan kekalahan itu dengan penuh, bahkan dalam riwayat disebutkan seluruh penduduk Mekah tadi itu semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Padahal tidak ada pemaksaan. Lakum dinukum waliyadin, kan gitu kan?
Kalau sekarang kita lihat apa? Hampir setiap pemain yang memenangkan ataupun pelaku pemenang selalu akan memaksakan, selalu akan menghinakan, selalu dan seterusnya kepada mereka-mereka yang dikalahkan. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang ke pertolongan Allah dan juga fatah. Berarti apa? Datangnya Islam itu akan membuka dari kegelapan menuju ke terang benderang. Membuka dari kejahilian menuju keagungan Islam. Dari ketidaknyamanan menjadi nyaman. Dari ketidakadilan menjadi keadilan. Itu namanya fatah. Dibuka, jadi semua dibuka. Makanya kalau datangnya Islam itu menjadi semuanya mendapatkan ridha Allah SWT. Kalau sudah datang ridha Allah SWT, maka datang rahmatnya, ada rahmat Allah SWT. Kalau sudah ada rahmatnya, berarti kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Baik, kita satu ayat dulu aja ya. Nanti selanjutnya pekan depan lagi deh ya. Biar gak kemalaman, udah malam kayaknya rasa-rasanya kalau nggak ada kopi lain ceritanya gitu ya. Jadi nanti kita sambungkan lagi dalam kesempatan yang lain ya. Apa-apalah ya, sedikit-sedikit ya. Soalnya ya, ada pesan-pesan yang kita tangkap dulu. Jadi dari ayat pertama ini apa yang kita ingin ingat ada ikhwati, bahwa kemenangan Allah itu adalah sangat dekat. Pertanyaannya tentu yang kita coba menjadi sebuah renungan. Kalau itu dekat, kenapa belum datang? Nah, ada yang bisa menjawab, kenapa belum datang? Jawaban mudahnya adalah barangkali kita belum batas ditolong Allah SWT. Barangkali kita belum layak ditolong Allah SWT. Barangkali kita ini ya masih menganggap bahwa ya pertolongan Allah itu adalah sesuatu yang ya tidak mungkin terjadi, atau masih jauh, atau kira-kira datang nggak ya? Sebagaimana orang sebagian kita mengatakan, katanya ada pertolongan Allah, kapan datangnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa jadi membuat sampai hari ini pertolongan itu belum datang. Padahal janji Allah, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan itu sangat dekat. Jadi kewajiban kita adalah kita memantaskan diri kita di depan Allah SWT. Kita pantaskan perilaku kita bahwa kita akan ditolong Allah SWT. Kita pantaskan hati kita pantaskan mata kita pantaskan mulut kita pantaskan seluruh anggota badan kita, yang kemudian Allah melihat dengan kesolehan kita, dengan ketaatan kita, dengan selalu bertaubat kita kepadanya itu, sampai akhirnya kemudian secara komunal, secara kebersamaan, kita semua sudah layak untuk mendapatkan pertolongan itu. Kalau itu terjadi, maka insya Allah, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan itu sangat dekat. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.